kalian bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Ya. Ini ya, untuk kamera Google Meet saya tidak bisa aktif karena saya juga sedang melakukan rekam layar menggunakan Camtasia. Baiklah, saya akan mulai pembelajaran dari mata pelajaran UTK Sarana dan Prasarana kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa awal pelajaran. Baca doa awal pelajaran dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara daring dan dalam ini ya masa pandemi COVID-19. Oke? Untuk kamera yang belum aktif bisa diaktifkan agar wajahnya terlihat jelas di kamera. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang KD 3.13 yaitu mengenai inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, sebelum saya menerangkan, saya ini ya akan mengecek kehadiran kalian di Google Meet dulu. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Saya absen dulu ya. Ketika saya menyebutkan nama, kalian jawab hadir, hadiro ya. Untuk yang cowok hadir, yang cewek hadiro. Oke? Vivi. Hadir ya. Gadis. Hadira. Oke. Isnaini. Lucia. Halo Lucia. Yang hadir aku. Oke. Miftahul. Hadira. Noval. Hadir. Niken. Niken, halo Niken. Nur Aini. Ya. Nur Aisyah. Ya. Nur Laila. Nur Rafiko. Hadira. Oke. Reina. Hadira. Oke. Putri Oktaviana. Putri Wulandari. Hadira. Oke. Ini ada yang baru gabung lagi, Melisa. Oke, Melisa. Nah, ini ada yang bergabung lagi, Putri Aprilia. Sebentar ya, saya absen dulu. Melisa dan Putri Aprilia. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, saya review dulu ya materi pada pertemuan yang lalu. Apakah kalian masih ingat apa itu penyaluran barang? Yang tahu bisa memberikan pendapatnya. Ayo, penyaluran barang itu apa? Bisa dibuka Penyaluran LKS-nya, ya.
Penyaluran barang merupakan kegiatan pengelolaan logistik atau proses arus barang atau jasa yang berkaitan dengan pembagian dan penyampaian kepada unit organisasi. Oke, sip. Tadi dengan siapa? Halo? Iya, Bu. Ya, itu Putri Wulandari. Oke, Putri Wulandari. Benar. Ya. Penyaluran barang adalah kegiatan pengelolaan logistik atau proses arus barang atau jasa yang berkaitan dengan pembagian dan penyampaian kepada unit organisasi. Nah, oke. Nah, itu penyaluran ya. Coba saya tanya. Untuk jenis-jenis moda transportasi ada berapa macam yang digunakan untuk penyaluran barang? Jika ingin menjawab, sebutkan namanya. Oke, ada yang bisa menjawab? Jenis-jenis moda transportasi dalam penyaluran barang ada berapa macam? Ada 3, Bu. Oke, ada 3. Yang pertama, Moda darat, moda darat, terus moda udara. udara, ya, moda laut. Kalau moda darat biasanya menggunakan apa? Jalan, kereta, Oke, gantung. ya, jalan itu bisa ini ya, apa menggunakan kendaraan seperti truk. Terus kereta api bisa. Kalau moda laut biasanya menggunakan apa? Angkutan gantung. Oh ya, angkutan gantung ya. Selanjutnya moda laut. Kalau moda laut biasanya menggunakan alat transportasi apa namanya? Itu kapal, Bu. Yosip, kapal. Oke, kapal. Kalau udara? Pesawat. Oke, pesawat. Masih. Jadi dalam penyaluran barang itu disesuaikan. Misal yang pemesan itu berada di luar daerah. Misal si penyalur barang itu berada di Jakarta. Nah, si pemesan barang itu berada di wilayah Surabaya. Nah, tergantung banyaknya barangnya dan berapa jumlahnya. Misal kalau barangnya jumlahnya banyak dan harus hari itu segera dikirimkan, bisa menggunakan jalur udara biar cepat sampai. Jika barangnya banyak dan terus ini apa namanya tidak memprioritaskan waktu, bisa menggunakan jalur darat, menggunakan truk juga bisa. Itu tergantung kondisi dan jumlah banyaknya barang yang bisa. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, baiklah. Oke, saya akan ini ya share presentasi. Jadi setelah ini saya akan memulai presentasi inti materi hari ini. Tolong simak baik-baik ya. Oke, kalian bisa melihat materi yang saya sampaikan pada Google Meet. Bisa melihat? Halo? Oke. Hari ini saya akan menerangkan tentang KD 3.13, yaitu menerapkan inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan definisi inventarisasi sarana prasarana kantor dengan benar. Yang kedua,
siswa dapat menguraikan tujuan inventarisasi sarana prasarana kantor dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi manfaat administrasi inventarisasi sarana dan prasarana kantor dengan benar. Lanjut. Nah, saya akan menjelaskan tentang definisi inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris. Itu berasal dari bahasa Latin inventarium yang berarti daftar barang, bahan, atau benda yang secara resmi menjadi milik kantor. Itu inventaris. Halo? Ya, Bu. Mohon ini apa namanya? Untuk speakernya kalian mute dulu, soalnya ini saya sedang menjelaskan. Nanti jika sudah saya memberikan atau membuka pertanyaan untuk speakernya, boleh kalian nyalakan. Paham? Coba di-mute dulu. Oke, saya akan melanjutkan tentang menjelaskan inventarisasi. Inventarisasi adalah proses mengelola pengadaan atau persediaan barang yang dimiliki oleh suatu kantor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, jika tanpa adanya inventaris atau inventory, maka suatu kegiatan tidak akan terlaksana. Pengertian inventarisasi selanjutnya merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan, dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor dengan tujuan menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor guna pengurusan dan pengawasan secara efektif. Nah, biasanya di suatu kantor, sebelum kantor itu berjalan, sebelumnya harus dibuatlah daftar inventarisasi. Jadi dilist dulu barang-barang yang ada di suatu kantor itu ada berapa macam, namanya apa saja. Nah, itu. Begitu juga kalau di dunia pendidikan di sekolah. Nah, tiap-tiap kelas itu harus ada daftar inventarisasi barangnya, daftar inventarisasi kelas. Gunanya apa? Untuk mengetahui jumlah dan jenis barang yang ada di kelas tersebut. Itu tujuannya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan tentang definisi inventarisasi. Halo? Saya akan melanjutkan ya. Nah, selanjutnya tujuan inventarisasi. Nah, tujuan inventarisasi itu apa sih? Nah, yang pertama untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor. Yang kedua, untuk menghemat keuangan baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana kantor. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu kantor yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pada setiap periodenya atau pada tiap tahunnya. Nah, jadi sangat jelas ya tujuan adanya inventarisasi itu sendiri seperti apa. Lanjut, nah ini manfaat adanya inventarisasi. Yang pertama, untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka menentukan kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Jadi semisal seorang direktur ingin mengetahui jumlah barang atau sarana di suatu kantor itu ada berapa. Nah, nggak mungkin direktur itu mengecek satu persatu ruangan, nggak perlu. Itu memakan waktu. Jadi direktur bisa melihat daftar inventarisasi yang telah dibuat.
Nah, misal di ruangan ini terdapat sejumlah barang sekian-sekian, itu sudah jelas di daftar inventarisasi tersebut. Semisal jika di suatu ruangan itu terdapat barang yang rusak. Nah, seorang direktur wajib untuk melakukan perencanaan kebutuhan, yaitu dengan membeli barang atau sarana, sehingga karyawan itu dapat mudah untuk bekerja dengan sarana yang baik, seperti itu. Yang kedua, dapat memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan pengadaan barang. Yang ketiga, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Dalam hal ini, penyaluran barang ke masing-masing karyawan di tiap-tiap bagian. Jadi tiap-tiap bagian ruangan itu lengkap dengan sarana yang sesuai dengan jobnya, seperti itu. Selanjutnya, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, apakah barang itu sudah tua, apakah rusak, atau lebih. Nah, jika barang itu sudah tua, sudah rusak, maka alangkah baiknya seorang direktur wajib melakukan perencanaan penyusunan kebutuhan dengan melakukan pembelian barang yang baru atau melakukan pengadaan barang yang baru. Jika barang di suatu ruangan itu lebih, maka alangkah baiknya barang yang lebih itu diletakkan di gudang agar bisa terawat dan tersimpan dengan baik. Jika di beberapa ruangan atau bagian atau karyawan ini membutuhkan suatu barang, bisa mengambil barang yang ada di gudang atas persetujuan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang terakhir, dapat memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Itu manfaat dari adanya inventarisasi sarana dan prasarana. Selanjutnya, dasar hukum. Nah, dasar hukum pengelolaan inventarisasi untuk barang-barang milik negara terdapat pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang mengatur tentang hak kepemilikan, pengelolaan, dan hak atas kuasa harta atau kekayaan negara. Selanjutnya, nah ini, bagaimana sih langkah-langkah inventarisasi sarana dan prasarana? Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu menyiapkan lembar hasil opnam barang inventarisasi atau LHOPBI. Yang kedua, dengan menyiapkan buku induk barang inventaris atau BBI. Yang ketiga, menyiapkan buku golongan barang inventaris atau BGBI. Yang keempat, menyiapkan kode klasifikasi barang inventaris. Jadi, setiap barang atau sarana yang ada di suatu kantor, suatu ruangan itu ada kode-kodenya. Jadi untuk memudahkan direktur untuk mengetahui letak suatu barang berdasarkan kode, seperti itu. Yang kelima, dengan menyiapkan daftar kode akuntan pengguna barang. Jadi jelas, untuk kode ini dengan barang ini yang menggunakan adalah si ini, sudah jelas. Yang terakhir, yang keenam, menyiapkan daftar kode wilayah. Coba dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka akan saya lanjutkan. Oke. Nah ini. Selanjutnya ini adalah tabel mengenai lembar hasil opname barang inventaris opname barang. Nah, lembar hasil opname barang inventaris adalah daftar yang memuat identitas barang saat dilakukan penghitungan periodik. Tujuannya untuk melakukan update keadaan barang yang sesungguhnya. Jadi sudah jelas ya, di
tabel ini sudah ada nomor urutnya, tanggal pembukuan atau pencatatannya, nama barangnya ditulis, mereknya apa, kuantitas atau jumlahnya barang, satuannya berapa, tahun pembuatannya barang. Nah, jadi misal ya, suatu perusahaan ketika mengadakan suatu barang, mengadakan itu maksudnya melakukan pembelian. Ketika ada barang masuk, langsung dicatat di buku atau di lembar barang inventaris. Jadi ketika ada barang yang datang, itu tidak hanya langsung disimpan saja, tidak, tetapi dilakukan pencatatan atau pembukuan di lembar barang inventaris. Gunanya apa? Ya untuk memudahkan pengawasan dan pengecekan. Di suatu kantor itu, misal printernya ada berapa, ya nggak perlu cari-cari atau mengecek di semua ruangan, tinggal buka lembar barang inventaris. Jadi suatu kantor ini printer jumlahnya sekian. Nah, kondisi yang bagus itu ada berapa, yang rusak ada berapa, itu tinggal melihat di lembar barang inventaris. Itu tujuannya. Selanjutnya, nah ini contoh buku induk barang inventaris, ada kolom-kolom seperti ini. Nah, untuk pengisiannya bagaimana? Ya diisi berdasarkan judul yang tertera di atas kolom. Selanjutnya, menyiapkan buku golongan barang inventaris. Nah, untuk buku golongan barang inventaris adalah buku pembantu tempat mencatat barang-barang inventaris menurut golongannya masing-masing berdasarkan kode klasifikasi dan kode pokok barang. Nah, misalnya untuk golongan barang habis pakai. Nah, angka sandinya berapa? Nah, itu disesuaikan dengan ini ya, masing-masing instansi. Jadi antara instansi satu dengan yang lain itu berbeda pencatatannya, seperti itu. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Coba untuk mengecek pemahaman kalian, saya akan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang terpilih namanya ya. Coba Putri Octaviana, menurut Putri Octaviana, apa sih inventarisasi itu? Ayo apa? Putri Octaviana, bisa dijelaskan menurut pendapatnya Putri Octaviana. Apa sih inventarisasi itu? Kurang keras, Putri. Oke. Ini saya agak kurang mendengar dengan jelas. Coba saya tanya kepada Miftahul. Menurut Miftahul, apa itu inventarisasi sarana dan prasarana? Dengan benar. Oke, bagus. Kalau ini inventarisasi menurut Melisa. Halo Melisa. Melisa, dengar suara saya Melisa. Halo? Melisa? Nah, ini ya, saya ganti ke
Yang lain, coba Putri Aprilia. Putri Aprilia, dengar suara saya? Putus. Oke, saya ulang lagi ya. Untuk Putri Aprilia, apa itu inventarisasi? Ya, inventarisasi itu apa? Oke, benar. Untuk beberapa anak yang saya juga pertanyaan tadi sudah menjawab dengan benar. Jadi saya ulangi, inventarisasi adalah proses mengelola pengadaan atau persediaan barang yang dimiliki oleh suatu kantor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Baik. Apakah ada pertanyaan dari kalian mengenai inventarisasi? Tidak ya? Kalau tidak, saya akan melanjutkan pada kesimpulan pada mata pelajaran hari ini. Sebentar, saya akan sharing PowerPoint lagi. Oke. Kesimpulan pada mata pelajaran hari ini, inventarisasi merupakan kegiatan pendataan barang, pencatatan, dan pelaporan sarana dan prasarana milik kantor dengan tujuan menyediakan informasi tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu kantor guna pengurusan dan pengawasan secara efektif. Itu inventarisasi. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas individu kepada kalian. Nah, tugas individunya saya share ke Google Classroom mata pelajaran UTK sarana dan prasarana sesuai kelas masing-masing. Jadi kalian bisa kerjakan sesuai dengan topik penugasan yang sudah saya buat di Google Classroom. Dan untuk tugasnya paling lambat dikumpulkan tanggal 26 Oktober 2020. Sudah jelas tugasnya? Oke. Setelah ini dikerjakan ya. Oke, jangan saya ingatkan lagi di kolom pesan, jangan lupa mengerjakan tugas sarana dan prasarana di Google Classroom. Terus jangan lupa ketika mengerjakan, kalian juga wajib mengirimkan foto ketika kalian melakukan atau mengerjakan tugasnya. Oke, jika kalian paham, maka kalian jawab iya di kolom chat. Jika tidak, maka tulis tidak, biar saya jelaskan kembali. Oke, dari sini banyak yang menjawab ya, berarti kalian sudah paham dengan tugasnya. Oke, sebelum saya mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan dari kalian? Tidak. Oke. Semoga mata pelajaran
dan materi hari ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Oke. Marilah kita akhiri dengan bacaan surat Al-Asr. Baca surat Al-Asr secara bersama-sama. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan jika kalian lelah, beristirahatlah. Oke, dan jangan lupa tugas dari saya tolong dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan hari ini bisa diakhiri.